Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Hari ini kita mau fokus ke satu sosok nih, si Kabayan. Kita pakai sumber-sumber yang udah Anda kasih. Pertanyaan besarnya gini, siapa sih sebenarnya ikon budaya Sunda ini? Sumber Anda bilang dia tokoh folklore populer banget di Jawa Barat. Nah, misi kita sekarang, ya kita coba gali esensi si Kabayan ini, kenapa dia penting, dan kok bisa ya tokoh yang katanya imajiner, malah dikaitin sama lokasi nyata, bahkan ada klaim makam segala. Iya, betul. Yang menarik di sini, dan ini sumber-sumber Anda juga tegaskan ya, secara akademis, itu si Kabayan memang dilihatnya sebagai tokoh imajiner. Semacam apa ya, manusia ide gitu, lahir dari imajinasi kolektif orang Sunda. Jadi bukan figur sejarah. Tapi ya itu, daya tariknya kuat banget, sampai muncul klaim-klaim soal asal-usul geografisnya. Paradoks ya, malas tapi kok ia cerdik. Kelihatan lugu, tapi bisa bijaksana juga. Ini ngingetin ke arketipe trickster gitu ya, yang ada di banyak budaya. Sosok penipu cerdik yang pakai humor buat kritik sosial, kritik keserakahan, bahkan kekuasaan. Nah itu dia, justru kontras itu yang bikin dia manusiawi dan relevan kan? Asal-usul ceritanya juga khas banget. Diyakini lahirnya di tanah Sunda pas zaman Islam mulai masuk. Bahkan kerasa ada nuansa nilai sufistiknya. Ada juga loh yang kaitin nama Kabayan itu dari Al-Bayan, bahasa Arab artinya petunjuk atau penjelasan gitu. Wah, menarik itu. Dan awalnya, cerita ini tumbuhnya subur di budaya agraris. Deket banget sama kehidupan desa. Perjalanan ceritanya juga keren banget ya. Dari cuma tradisi lisan, ngobrol dari mulut ke mulut, terus mulai dicatat sama peneliti Eropa, kayak C.M. Plaite tahun 1912, terus Dr. Koster Wisman 1929, terus diadaptasi lagi ke sastra modern sama Utui Tatang Sontani, Aciat Kartamiharjaja, sampai akhirnya jadi film populer kan, dari tahun 70-an sampai 2010-an. Betul sekali. Dan sekarang jejaknya mulai kelihatan juga di era digital. Luar biasa ya daya hidupnya. Nah, sekarang kita coba lihat klaim geografisnya nih yang seru. Ada klaim populer kalau dia asalnya dari Pandeglang, Banten. Analisis dari sumber Anda nunjukin ini kemungkinan gara-gara catatan Snoek Hurgronje tahun 1894. Dia nemuin cerita Kabayan di sana soalnya. Oh, Snoek yang itu ya? Iya, dia. Terus ditambah lagi, ada juga kelurahan Kabayan di Kecamatan Pandeglang. Jadi kayak nguatin gitu kan? Tapi ini bisa bikin bingung orang nggak sih? Maksudnya, seperti yang sumber Anda bilang, gimana kita, atau Anda nih yang dengerin, bisa bedain antara sekedar penghormatan ke tokoh mitos sama klaim sejarah soal asal-usulnya? Pertanyaan bagus itu. Kuncinya gini sih, kita mesti paham bedanya antara ada cerita Kabayan di sini atau ada tempat namanya Kabayan sama ini bukti Kabayan lahir di sini. Itu dua hal beda. Fenomena makam Kabayan misalnya, yang katanya ada di banyak tempat. Kayak di situs Megalitikum Gunung Padang, Cianjur. Di sana ada batu menhir yang disebut makamnya. Oh, jadi ada fisiknya gitu ya, yang dianggap makam. Betul. Atau nama Bukit Sikabayan di Bogor. Ini contoh gimana masyarakat membumikan mitos gitu loh. Sumber Anda jelasin ini sebagai cara komunitas ngasih makna ke situs kuno atau tempat penting pakai tokoh folklore yang mereka kenal dan suka. Iya ya. Jadi ini bukan soal nyari bukti fisik ya, tapi lebih ke memahami gimana cerita itu hidup di masyarakat. Tepat sekali. Intinya, dibalik semua lucu-lucunya, tingkah konyolnya, si Kabayan itu bawa kritik sosial dan pesan moral. Contohnya cerita si Kabayan ngalah tutut. Dia kan males banget tuh, mau ngambil tutut siput sawah aja ogah gerak. Itu bukan cuma buat ketawa aja. Insight penting dari cerita kayak gitu, buat Anda juga, adalah gimana budaya Sunda pakai humor Kabayan buat nanemin nilai kerja keras lawan males-malesan. Sama nilai kesederhanaan kabasajanan itu. Semacam teguran abadi gitu, relevan terus. Oke. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Si Kabayan ini jelas bukan orang sejarah yang bisa kita lacak silsilahnya, atau kita temuin satu makam pastinya gitu ya. Dia itu simbol, harta karun budaya Sunda yang hidup terus lewat cerita. Betul, dan justru klaim-klaim geografis kayak Kelurahan Kabayan atau Makam Kabayan itu malah menegaskan seberapa kuat sih dia sebagai identitas kolektif di imajinasi masyarakat. Gak cuma Sunda aja, mungkin Indonesia juga. Dia itu cermin abadi soal kerendahan hati, kecerdikan buat ngadepin masalah, dan yaitu kekuatan kritik yang dibungkus jenaka.
Sosok yang rasanya melampaui batas geografi dan waktu ya. Selama ceritanya masih diceritain ulang, si Kabayan ini bakal terus relevan kayaknya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Di era digital kita sekarang ini, kan serba cepat, info banyak banget, dan seringnya serius banget ya. Kira-kira gimana ya karakter kayak si Kabayan yang justru andalannya humor cerdik buat nyampein kritik dan kearifan bisa nemuin tempatnya lagi? Mungkin dalam bentuk yang baru banget. Coba deh Anda pikirkan.